Banyak kisah manusia yang mendapat hidayah di tempat tak terduga, seperti kisah hijrahnya Jojo Ali Yusuf, seorang dai muda yang kerap berdakwah di dunia maya dan safari syiar lintas provinsi di seluruh Nusantara. Mantan bandar narkoba ini mendapat pencerahan dan berpindah ke dalam iman Islam ketika berada di balik terali penjara. Kisah kelam sejarah silam Jojo Ali Yusuf menjadi cermin bagaimana kenakalan dan kemaksiatan masa lalu bukanlah penghalang manusia untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini Jojo Ali Yusuf kerap menjadi rujukan ilmu agama bagi skena anak muda di sosial media. Bagaimana kisah hijrahnya Ustadz Jojo Ali Yusuf? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan ngambil hikmah lagi dari bintang tamu luar biasa kali ini. Kali ini adalah seorang dai yang dulunya pernah menempuh jalan gelap. Terus tahu-tahu viral di bulan Ramadan. Ada podcast beliau seputar agama yang cocok banget buat anak tongkrongan. Maka gimana kisahnya, kita langsung aja tanya beliau, Ustadz Muhammad Ali Yusuf, atau lebih sering dipanggilnya Ustadz Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, izin nanya-nanya nih, Ustadz. Silakan kok. Baik, bismillah. Pengen kenal lebih dalam bagaimana perjalanan hidupnya ya, Ustadz ya. Karena dapat info dulunya yang sempat ketangkep di penjara. Kalau boleh cerita kenapa itu, Ustadz? Masya Allah. Ya, kenakalan remaja lah kok ya pada umumnya masuk. Saya dulu pengedar narkoba kok. Ya, Di tahun berapa atau selama berapa lama tuh, Ustadz? Kurang lebih pokoknya 2 tahun terakhir sebelum saya ketangkep lah gitu. Pas tahun 2011 saya masuk penjara. 2011 tuh umur berarti 22 tahun. kan ya? Iya, betul. Masih kuliah saya kok. Sedang kuliah sambil? Iya. Oke. 22 tahun terus saya masuk penjara. Ketika itu Ada yang jepuin atau gimana, Ustadz? kagak, memang saya kan di sana tuh kan di salah satu daerah tuh yang memang pusatnya kok. Iya. Di Jakarta Barat itu. Ya memang intinya saya udah mentok banget lah gitu kan. Seperti sebelum-sebelum itu kan hati saya juga sudah bertanya-tanya gitu kok. Mau sampai kapan nih hidup kayak gini terus gitu kan. Sebenarnya tujuan hidup tuh buat apa sih gitu. Dari waktu masih ngedar juga udah nanyain kayak gitu sebetulnya? Udah dalam kok. hati aja tapi? Iya, makanya saya tahu perasaan orang-orang pemakai narkoba tuh yang kadang-kadang ketemu teman-teman doang biasanya kok happy-nya. Nah, kalau udah basian, kalau udah bangun pagi tuh pala pusing mikirin lagi. Ingat lagi. Iya. Jadi sebetulnya jadi kayak pelarian aja. Iya, betul. Bukan karena memang mereka pengen bandel, pengen jahat, atau pengen yang gimana-gimana, cuman ya untuk karena pemecah kebentuan yang nggak ada, jadi akhirnya nyari. Betul kok seperti itu. Akhirnya kena hukumannya berapa tahun waktu itu, Ustadz? 5 tahun kok waktu itu di Rutan Salemba. 5 tahun dijalani berarti sampai bebas 2000 kan saya karena pembebasan bersyarat, alhamdulillah berkelakuan baik selama di dalam. Termasuk saya juga jadi pengajar di program pesantren di dalam. Oh, di dalam gitu banyak Iya. ya kegiatan gitu ya? Banyak kok, dulu santri saya alhamdulillah ada 100 orang kurang lebih. Sesama yang ditangkap Iya, juga, sesama napi napi juga? begitu. Karena kan juga saya udah lama di sana gitu kan. Mm-mm. Karena rata-rata kalau bagi orang yang di penjara itu, kalau dengerin ustadz yang sama napi itu lebih kena kok. Karena kayak mereka tuh kadang-kadang bercanda nih, tidak ada ustadz gitu kan datang dari luar. Iya. Oh, ustadz suruh sabar, coba sini jadi napi katanya. Iya. Masih gitu kok. Cobain sini jadi napi. Nah, ini udah nyobain juga nih. Iya, makanya. Kan lebih masuk. Nah, makanya ketika saya diangkat jadi dewan guru, ngajar di dalam tuh, ya saya sampein juga bahwa nanti akan ada fase-fase kita doa, minta hukuman diperingan segala macem. Ternyata nggak sesuai keinginan. Tetap istiqomah, itu jalan terbaik dari Allah. Karena banyak kok. Udah mau deket sidang tuh, wah pakai tasbih ini, pakai peci, sampai padahal tasbih fungsinya bukan buat dikalungin. Iya, jadi pas ketemu hakim dia tuh pengen hakim tuh jadi iba sama dia sebenarnya gitu. Sampai pernah sih lihat hakimnya, kamu jangan air mata buaya kamu katanya. Yang jadi yang diharapnya udah makhluk nih. Iya, dipikirnya udah taubat, jadi hakimnya kesian gitu kan, pemikiran awalnya mereka gitu. Nah, dan rata-rata ketika keputusannya tuh istilah dalamnya mencong gitu kan, nggak sesuai dengan harapan. Akhirnya ya udah nggak pernah ke masjid lagi, nggak pernah sholat lagi, ibadah lagi. Kurang lebih 60% yang kayak gitu. Gitu ya.
Nah, tapi Ustadz sendiri hijrahnya tuh karena apa, Ustadz? Saking benar-benar kapok ternyata di dalam penjara itu nggak enak, atau ada proses apa lagi nih yang dialami ini, Ustadz? Karena kan ketika saya ditangkap juga polisi sampai heran tuh kok, kayak kamu tuh udah pernah masuk penjara ya sebelumnya, kok tenang banget ketika ditangkap. Karena ketika ditangkap tuh saya seperti kayaknya udah nemu gitu. Apa ini ya jalan supaya saya bisa tahu hidup saya lebih baik lagi ke depannya gitu kok. Oh, jadi nggak yang Nggak menolak yang dulu, menolak, kenapa saya nggak. doang, teman saya kenapa nggak ditangkap? Nggak ada yang Nggak. marah-marah gitu. Saya tenang aja sampai bener-bener bingung polisinya. Kamu udah Oke. berapa kali masuk penjara katanya. Sampai setenang ini Iya, gitu ya. setenang ini. Nah, ketika di dalam itu saya melihat orang yang sholat, kan ruangan kotak nih kok, kayak gini Iya. kurang lebih. Ya kalau misalnya orang pada sholat, saya duduk di belakang dong, ya itu saya ngeliatin orang sholat. Belum mau ikut. Saya Atau belum ngeliatin diajak? baca Quran, belum tuh. Nah setelah itu baru saya tanya-tanya sama napi itu. Belajar Islam, terus dikasih buku yang panduan sholat yang warna ungu tuh. Wah, itu legend. Iya, Legend dikasih banget. itu nih belajar ini. Ya udah akhirnya saya belajar Islam di situ, terus ngikut orang sholat ya amannya dulu saya ya ikut sholat berjamaah aja. Jadi makmum ya. Belajar nggak tahu mau Al-Fatihah baca dulu. apa juga. Iya, ya udah penting ikut aja kan. Kalau sholat selalu berjamaah di dalam situ. Imamnya lupa rakaat ikut lupa. Iya, iya bener kamu. Jadi gitu. jadi awalnya bukan gara ketangkep ya, kayak udah kayak bener-bener oh justru ini adalah jalannya. Iya, Rasanya betul. kayak gitu. Dan terus begitu di dalam yang kayak orang kan nonton, nggak semua orang pernah ke penjara, San. Kalau ngelihat isi penjara tuh kadang dari isi film yang katanya banyak kayak kasta-kasta, lebih kayak ke yang datang biasanya digebugin atau dibully sama yang udah lama. Kayak gitu beneran ada nggak sih, San? Kayak begitu ada juga, tapi rata-rata sekarang umumnya mereka kan sudah punya blok masing-masing kok. Jadi mereka bisa ditempatin di blok masing-masing dan rata-rata mereka tuh suka main titipan-titipan gitulah. Kayak misalkan, oh itu orang kampungan gua tuh gitu, tuh orang Jangan lu daerah gua apa-apain. tuh, iya jangan lu apa-apain begitu. Rata-rata begitu. Tapi sempat juga saya di shock terapi juga kok waktu awal. Kan kita kan nggak boleh pakai sarung sama celana panjang kok, karena Iya. nanti bisa orang bunuh diri. Oh, buat ngegantung. Jadi pas pertama kali saya sholat pakai, tau gak sih kok boxer cowok Ya tuh Allah. yang di atas. Celana gemes. Iya, segitu kok. Saya sholat tuh pakai segitu. Jadi pas pertama kali pakai boxer segini kok, saya sama kepala kamar dibilang, lo kan di sini dalam penjara nggak diundang nih katanya gitu kan. Lo datang sendiri, ya udah lo ikutin aturan sini kayak gitu, baru dijelasin lah aturannya gitu-gitu kok. Nah, jadi nggak juga ya, nggak ada juga ya. Nggak Tapi juga. kecuali katanya emang yang paling parah kalau udah pelakuannya kayak pelecehan seksual ke anak-anak kecil, kayak gitu mah katanya pasti Habis hancur kok, itu mah di yang dalam. itu habis. Itu sering digebugin sampai wah parah banget lah, saya sering ngeliat pakai mata kepala saya sendiri gitu, disiram air panas yang baru mendidih, dikasih balsem yang panas segituannya gitu. Kerjain terus. Dikerjain kok habis. Alhamdulillah. Nah, pemirsa ini Masya Allah masih banyak hikmah lagi yang bisa kita ambil dari Ustaz Jojo. Untuk itu jangan kemana-mana, masih seru obrolannya. Tetap di selalu ada hikmah. Nantikan Ustaz Jojo. Siap, Nah lanjut. ketika di dalam penjara itu akhirnya saya ngeliat tuh orang-orang yang belajar sholat, terus pada ngaji baca Quran, terus bangun malam gitu kan. Tahajud. Tersentuh saya tuh. Selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Ustaz Jojo, ini guru kita, Masya Allah, kita akan ambil hikmah lagi dari beliau ya. Saat ceritain lagi lebih lengkap dong, Saat gimana perjalanannya sampai akhirnya kan mualaf ya, Saat. Berarti waktu ketangkep apakah belum Islam kah? Terus gimana sampai akhirnya jadi di posisi yang sekarang ini, Saat? Terakhir saya tahun 2006, saya waktu umur saya 17 tahun saya dibaptis di Manado kok. Wah, udah nyampe di Salah satu baptis ya. gereja, iya, salah satu gereja di keluarga saya, adik-adik saya juga dibaptis selalu ke sana, ke Manado, keluarga gereja, keluarga ayah saya di sana. Nah, ketika dalam perjalanan itu, ya akhirnya ya pas ditangkap dalam penjara itu, saya sebelum masuk pun saya udah bertanya-tanya gitu. Kok hidup saya tuh saking ya Allah rusaknya gitu, rusak sekali Pindah gitu. ke Jakartanya? Pindah, oh kan Manado kan saya cuma dibaptis aja, di saya tinggal saya tetap di Jakarta. Oke. Siap. Nah, Lanjut. ketika di dalam penjara itu, akhirnya saya ngeliat tuh orang-orang yang belajar sholat, terus pada ngaji baca Quran, terus bangun malam gitu kan, Tahajud. tersentuh saya tuh, kayak tersentuh, terus akhirnya saya mau belajar Islam. Nah, ketika kan di Polsek kan biasanya habis itu setelah itu cuma sementara dipindahkan ke rutan, Betul. rumah tahanan. Ketika dipindahkan ke rumah tahanan, ada salah satu orang yang menyarankan saya untuk mengikrarkan keislaman. Karena kan kalau di Polsek nggak mungkin tempat itu di masjid
biasa kok mualaf-mualaf begitu, nanti di situ nama kamu juga bisa diganti di situ. Saya bilang, nggak usah, saya nggak mau kayak gitu-gitu. Ya udah, saya udah jadi orang Islam aja begini, saya sholat gitu segala macam. Akhirnya ya tanggal 11 November 2011 saya diikrarkan di situ. Nama saya 2011, tadinya Joshua Sweet jadi Muhammad Ali Yusuf. Dari Ustadz yang ngebimbing di situ yang ngasih. Iya, jadi ada petugas lapas itu atau rutan yang memang dia sarjana agama, emang ustadz gitu yang bertugas di situ. Akhirnya ya udah, saya diikrarkan di situ sama jamaah-jamaah, disaksikan jamaah-jamaah kan pertama disuruh mandi dulu kan. Suruh mandi, dikasih baju koko, dikasih peci, itu mandi. Niatnya dikasih tahu kan, niat mandi masuk Islam kayak gitu. Ya udah. Akhirnya setelah itu ya banyak tuh yang nanti kamu ikut program santri aja, belajar dari Iqra saya kok, dari Alif Abatasa saya, Batasa. iya. Ya itu saya belajar di situ, orang-orang Islam tuh banyak yang bantu saya gitu, ngebimbing saya gitu. Perbedaannya apa berarti Ustaz? Dari sebelum sampai ke setelah, kan dibilang maksiat juga ada nikmatnya kata orang. Ini narkoba rasanya begitu, bisa senang-senang, di luar sana ada yang pacaran dan lain-lain. Setelah Islam kan berarti nggak boleh semua tuh. Tapi yang dirasa gimana berarti? Wah, Masya Allah, saya tuh ngerasain indahnya ketika saya dapat hidayah Islam tuh. Bukan saya lebih-lebihkan kok, seperti ada cahaya di hati saya tuh, memang bener kok, kayak terang gitu kok hati saya tuh. Kayak dikasih apa ya, kayak dikasih senter gunung sih gitu. Dalam hati saya tuh kayak ada senter gunung di dalam hati saya kok. Sampai ketika saya masuk Islam tuh, saya dapat nikmatnya Islam, saya bilang, ya Allah kasih saya jalan, saya mau dakwain Islam ke seluruh dunia. Itu berikhlas waktu masih di dalam? Iya, saya bilang, karena saya pengen orang-orang teman-teman saya, keluarga saya ngeliat tuh kan kayak kesian gitu kok saya di dalam penjara. Padahal kayak sebenarnya sayang kasihan sama mereka. Mereka nggak nemuin Islam yang saya temuin gitu. Iya, terus keluarga gimana tahu-tahu keluar udah Muslim? Awal-awal sih dicuekin kok, kurang lebih 4 bulan saya nggak dihubungin sama keluarga. Gitu bebas, jadi kan sempat tinggal bareng mereka lagi dulu kan? Seperti tadinya kan malah teman ayah saya kan seorang pendeta kan. Datang jenguk saya terus bilang, Dik, nanti kamu pulang nanti Om biayai kamu jadi pendeta katanya gitu. Nanti Om sekolah kan kamu. Gitu. Iya. Nanti kamu kan akan kasih banyak kesaksian nanti di gereja, cocok kamu jadi pendeta. Biar Om biayakan nanti hidup kamu katanya. Begitu, nggak tahu jadi begini kok. Iya, ini bersama memberi kesaksian juga. Ya. Terus sekarang Ustadz Jojo yang sekarang nih, udah gitu sekarang membuat ada yang namanya Green Boys Ramadan, pemirsa. Kita tanya ke beliau, apaan tuh Ustadz Green Boy Ramadan? Ustadz? Jadi itu platformnya Gofar Hilman kok. Oh, Ustadz Gofar Hilman. Iya, salah satu artis influencer, beliau tuh teman lama saya. Udah kenal dari dulu? Oh, dari dulu. Dari sebelum ketangkep juga? Iya, dari zaman jahiliyah dulu udah teman lama. Mereka kan ada bareng Riko Lubis sama Wancoy kan. Nah, mereka bikin platform itu, Grind Boys. Terus pas Ramadan, saya udah berapa kali tuh diundang sama mereka, terus mau bikin sebulan penuh. Akhirnya 30 episode diajakin tuh sama mereka. Karena menurut mereka cocok nih masuk sama penonton-penonton mereka gitu kan, yang memang rata-rata tuh ya terus terang aja jauh dari agama lah. Kebanyakan juga ya. Betul kok. Masya Allah, dan akhirnya itu yang aktif ya selama sebulan full, tayang setiap hari berarti? Iya. Setiap sore? Setiap jam 5 sore. Setiap jam 5 sore. Wah, pas nunggu buka. Iya, betul. Lagian kalau di YouTube bisa dilihat lagi ntar kalau mereka lagi ngabuburit. Iya, betul, ya kan? betul. Kira dari kekuatan medsos itu sekarang juga tambah dikenal. Terus gimana saat tambah ramai sekarang? Isi dong di masjid ini itu segala macam. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan teman-teman dulu yang nggak percaya saya sekarang gini udah jadi ketua masjid, langsung minta jadwal buat khotib kayak gitu-gitu. Masya Allah. Dan pemirsa pasti ada ajakan dari orang-orang yang mungkin dari dunia yang lama nih, ajakin udah balik lagi nih, udah bebas nih, kita perlu kurir yang baru nih dan lain-lain. Kita akan tanya kepada beliau, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kalau misalkan orang yang tadinya orang biasa di dalam, dia kan kita pemakai, di dalam bergaul sama bandar, kita kayak berguru aja ngambil sanad ilmu itu gitu. Selalu ada hikmah. Baik lagi dengan Ustadz Jojo di sini, kita bakal tanya-tanya yang pertanyaan ini nggak banyak orang tahu, aku yakin. Dan beliau udah ngalamin, tapi yaitu seperti apa sih sebetulnya kehidupan dalam penjara, gimana ceritanya. Orang yang tadinya ya mungkin berbuat buruk, tapi ya ada bahkan banyak yang akhirnya jadi orang baik.
Bahkan ini juga beliau jadi ustadz, walaupun juga ada yang malah tambah ngaco, tambah jadi makin jahat, makin jadi juga ada. Seperti apa dari bangun tidur sampai ke malamnya lagi, dan kegiatan sehari-hari dalam penjara itu seperti apa, Ustadz? Tadi kita baru bahas sedikit ya. Gimana, Ustadz? Cerita dong, Ustadz, gimana di dalam, Ustadz? Kalau di dalam penjara tuh kan kita ada apel paginya tuh kok, sekitar jam 7, setengah 8 pagi. Semua udah harus bangun jam berapa, Ustadz? Oh itu jam setengah 8 pagi itu, Setengah 8. jam 7 sampai setengah 8 kan apel untuk mengetahui kan jumlah warga binaan yang ada di situ. Namanya kan bukan Dihitung apel ulang. lagi, ya warga binaan. Dihitung ulang, tuh datang ke blok-blok, ya, takut kan ada yang hilang gitu atau berapa kabur gitu kan. Nah dari bangun tidur itu macam-macam orang, ada yang bahkan bisa nyari uang jualan di situ. Kayak jualan nasi uduk kok. Dia dapat dari mana nasi uduknya? Dari petugas. Jadi dia kayak kongsi sama petugas, nanti saya jualin, misalkan kayak contoh, dia dari petugas nih 6.000, nanti dijual 10.000. Objek juga ya petugas. Begitu, Pengen Pak. terusin ya. Iya tukeran aja deh abang Begitu yang pulang. dapat duit emang dia dipakai di mana? Kan nggak bisa jalan-jalan ke mall juga orang di Iya dalam. mohon maaf kok, kan rata-rata warga binaan tuh dengan tampilan mohon maaf kadang bertato. Kadang kuping sudah bolong gitu kan. Iya. Maksudnya dia stigmanya orang kan kadang di luar nggak bisa setiap orang menerima keadaan seperti itu kok. Nah, dia nikmatin duitnya di dalam tuh ngapain tapi, Zat? Kadang-kadang dikirim ke keluarganya. Iya kan, paling Iya. kirim doang kan. Kadang-kadang Dianya nggak ya- nikmatin juga. Iya bener. Tapi maksudnya itu pemikiran dia tuh daripada saya di luar bingung nyari uang gimana. Kan Kata ya udah keluarganya, kamu semenjak di dalam kok tambah banyak duitnya. Ya udah kamu di dalam aja gak usah pulang. Iya bener. Alhamdulillah. Terus habis apel, apa kegiatan? Yang pengajian itu biasa di jam Santri berapa? jam 9 kita Ya. sampai jam 11. Mm-mm. Nanti kalau yang masjid nih ya kita Ya. ya, pada zuhur kita ada belajar tafsir Quran. Saya belajar kitabnya juga secara bertahap kok. Kayak misalkan kita belajar kitab rata-rata kan mazhab Syafi'i. Heeh. Dari kitab Safinah, Safinatun Najah, Iya, terus Fathul betul. Qorib, Iya. I'anatul Thalibin. Iya. Kayak begitu tuh tafsir Quran. Kita belajar Betul, kok. runtutannya udah betul. Masya Kayak Allah. begitu kok. Belajarnya tuh kita kayak begitu. Baru Iya. sampai itu kan guru-guru saya bilang, Heeh. kamu kayaknya arah kamu ke jadi mubalik nih kamu nih begitu. Iya. Ya udah kamu cocok jadi mubalik aja gitu. Terus kira-kira apa tadi Sat yang bikin orang ada yang bebas tuh jadi baik betulan, tapi juga ada yang malah tambah jahat. Kira-kira apa yang bikin mereka Keinginan jadi ada dia bebas? kok. Keinginan dia. Karena kalau misalkan orang yang tadinya orang biasa di dalam, dia kan kita pemakai. Iya. Di dalam bergaul sama bandar. Kita kayak berguru aja ngambil sanat ilmu itu gitu. Ya, berguru kok sama dia kok, nanti diajarin semuanya ada ilmunya kok, cara gimana Nih jual jaringannya barang. kalau Iya. pengen jual ke sini ke Sampai daerah pernah ada kok diajarin ini satu plastik klip narkoba, nanti kalau ada razia polisi, jadi yang kayak di film-film kok kalau misalkan disuruh, mana jangan bergerak begini, dia bisa nyentil begini set jauh sampai 50 meter kok nggak kelihatan. Ada ilmunya kok di dalam diajarin. Cara komunikasi sama yang orang ngejual itu gitu kan, transaksinya gimana, terus transfernya, terus rata-rata kenapa harus punya HP lebih dari 3, terus punya SIM card banyak, kayak semua ada pelajarannya nomor kok. Jadi siluman itu. iya keinginannya dia kalau dia mau jadi kayak begitu ya malah makin rusak. Kalau mau jadi baik ya udah gaulnya nggak jauh-jauh dari masjid aja. Tapi biasa kalau emang udah mentok banget, ya udah jadi bandar, ya udah nyobain semuanya, masuk situ mah udahan ya. Mungkin yang kayak gitu mah ya di awal dia cuman kurir, di dalam ketemu sama bandar. Dia Iya. punya ilmu yang dia ada tambah, tapi belum sempat dipraktekin di luar. Iya, Gua bebas nih gua. Sampai pernah kok ada bandar itu yang bergaul sama saya itu punya rumah sampai 13 kok. Rumah Barbie kali. Itu ngobrol sama saya kok, ngobrol sama saya. Panggil saya, Yusuf katanya gitu. Yusuf. Kamu nanti pulang telepon Om ya. Kamu kayaknya orangnya amanah nih, nanti kamu kerja sama Om aja. Amanah dalam menyampaikan narkoba. Oke. Itu. Kamu kayaknya amanah nih Om. Ada Om, saya bilang makasih Om, terima Udahan kasih. nih saya bilang. udahan. Kasih pesan Sat ke kamera bagi orang-orang yang mungkin pernah punya masa lalu seperti apapun, dunia hitam, dunia ungu, dunia apapun itu, supaya mudah-mudahan masa depannya jadi jauh lebih baik. Kasih lihat ke kamera Zat. Setiap manusia itu kan fitrahnya menginginkan kedamaian, kan gitu kan, menginginkan kedamaian. Kedamaian itu hanya ada dalam yang saya alami dalam agama Islam. Jadi teman-teman sekalian deketin agama, deketin Allah. Itu ada jalan terbaik buat menjauhkan kita dari perkara-perkara yang buruk. Ya kalau kata Justin Bieber kan love yourself gitu kan. Beliau ngutipnya. Iya, maksudnya Bukan hadis. iya, Iya, betul. sayangi diri sendiri lah. Kadang-kadang
orang tuh karena nggak enak sama temen akhirnya kebawa pergaulan kayak gitu. Aduh, nggak dulu deh, mohon maaf. Jangankan di akhirat, nanti di dunia aja kalau kita susah teman belum tentu bantu, apalagi di akhirat. Betul. Saling kita nanti bermusuhan. urusan sendiri-sendiri. Maka love yourself udah pokoknya. Sayangi diri sendiri demi masa depan, kehidupan yang jauh lebih baik. Masya Allah, begitu pemirsa. Hikmah yang kita ambil dari Ustadz Jojo ini banyak banget pelajarannya. Yang mudah-mudahan bisa kita petik membuat kita jadi manusia yang tambah baik, tidak hanya di hadapan manusia tapi juga di hadapan Allah. Syukron, jazakallah khair Ustadz Jojo, kasih banyak nasihatnya. Dan bisa kalau pengen ngambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya, jangan kemana-mana, selalu di program selalu ada hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.